Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, terdiri dari Nunuk Sintia Roti, Fadli Ambat, Berti Stanley Wawiling, dan Laila Fitria Tawil. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan paper yang berjudul The Impact of the Chinese Renminbi of the Export of the ROK and Japan to the US. Kita akan masuk pada latar belakang yang akan dibawakan oleh saudari Nunuk Sintia Roti. Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya eksplorasi dampak nilai renminbi Cina terhadap ekspor negara-negara Asia Timur lainnya. Untuk informasi teman-teman, renminbi ini adalah nama resmi mata uang nasional Tiongkok yang secara harfiah berarti mata uang rakyat. Meskipun terdapat perdebatan hangat seputar nilai renminbi dan pentingnya isu ini, apresiasi renminbi secara umum diharapkan akan berdampak positif pada ekspor negara-negara Asia Timur lainnya karena Tiongkok dikenal sebagai pesaing utama mereka di pasar dunia. Faktanya, Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang terpenting Jepang dan Korea Selatan. Hingga tahun 2004, pangsa pasar Amerika Serikat dalam ekspor Jepang mencapai 22,7%, melampaui pangsa pasar Uni Eropa atau Tiongkok. Sementara itu, pangsa pasar Amerika Serikat dalam ekspor Korea Selatan mencapai 17%, sedikit lebih rendah dibanding Tiongkok dan melampaui pangsa pasar Uni Eropa dan Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai renminbi Tiongkok terhadap volume ekspor Jepang dan Korea Selatan ke Amerika Serikat. Untuk menentukan dampak nilai tukar renminbi terhadap ekspor Jepang dan Korea Selatan ke Amerika Serikat, penelitian ini menganalisis data perdagangan triwulan untuk periode dari tahun 1986 kuartal 1 hingga 2005 kuartal 2. Penelitian ini meneliti hubungan jangka panjang antara ekspor dari satu negara ke negara lain serta faktor ekonomi lainnya termasuk nilai tukar real renminbi Tiongkok dengan melakukan uji kointegrasi. Dampak jangka pendek dari nilai tukar real diperiksa dengan memperkirakan model koreksi kesalahan jika variabel yang terlibat terkointegrasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai data, model, dan uji akar unit. Penelitian ini menggunakan data time series, yaitu data perdagangan triwulanan untuk periode dari 1986 Q1 hingga 2005 Q2 yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut. Indeks harga konsumen Amerika Serikat, tingkat pertumbuhan tahunan IHK bulanan Tiongkok, PDB real triwulanan Amerika Serikat, PDB nominal tahunan Tiongkok, deflator PDB tahunan Tiongkok, indeks nilai unit ekspor Amerika Serikat, dan indeks nilai unit impor Amerika Serikat. Model yang digunakan yaitu kointegrasi dan koreksi kesalahan. Kointegrasi adalah kondisi di mana dua atau lebih variabel non-stasioner memiliki hubungan jangka panjang yang stabil, meskipun dalam jangka pendek dapat bergerak secara acak. Model koreksi kesalahan adalah model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan jangka pendek antar variabel dengan memperhitungkan hubungan jangka panjang yang telah diidentifikasi melalui kointegrasi. Makalah ini melakukan uji kointegrasi dengan fungsi ekspor, yaitu fungsi ekspor Jepang ke Amerika Serikat dan fungsi ekspor Eropa ke Amerika Serikat, dan memperkirakan koefisien fungsi untuk memahami hubungan jangka panjang antara volume ekspor dan variabel penjelas. Selain itu, makalah ini meneliti dinamika jangka pendek fungsi ekspor dan memperkirakan model koreksi kesalahan jika variabelnya terkointegrasi. Uji akar unit menggunakan dua metode. Yang pertama, metode Augmented Decoupler atau ADF untuk semua variabel dalam persamaan model ekspor. Pada tabel 1.1, hasil uji menunjukkan statistik ADF dan nilai P untuk masing-masing variabel dengan berbagai pengaturan keterlambatan dan keberadaan tren. Tabel 1.2 menyajikan hasil uji akar unit menggunakan metode ADF untuk perbedaan pertama dari variabel dalam model ekspor. Metode kedua yaitu Saikonen dan Nutkepol atau SL yang mempertimbangkan pemutusan struktural dalam data. Pada tabel 1.3, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pemutusan struktural, uji akar unit tidak terpengaruh dan panjang lag yang digunakan dalam analisis adalah 4.
Perubahan panjang leg dapat mempengaruhi hasil, tetapi bukti keberadaan akar unit tetap kuat. Berdasarkan tabel-tabel yang diberikan, data pada level memang memiliki akar unit, tetapi setelah diferensiasi pertama, data menjadi stasioner, kecuali satu variabel volume ekspor ROK yang hanya signifikan pada tingkat 10%. Hasil ini mengindikasikan perlunya pendekatan diferensiasi atau penggunaan metode lanjutan, seperti kointegrasi untuk analisis hubungan jangka panjang antar variabel. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Bapak Stanley. Terima kasih atas kesempatan. Saat ini saya akan menjelaskan terkait tes kointegritas. Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa ada satu variabel volume ekspor ROK yang hanya signifikan pada tingkat 10%. Hasil ini mengindikasikan perlunya pendekatan diferensiasi atau penggunaan metode lanjutan pada tes kointegritas, di mana pengujian kointegrasi ini dilakukan untuk menilai apakah ada hubungan jangka panjang antara volume ekspor dan variabel penjelas dalam kedua fungsi ekspor yang diilustrasikan dalam persamaan satu. Kemudian ada hasil uji empiris, analisis data triwulan dari 1986 Q1 hingga 2005 Q2 menunjukkan adanya hubungan kointegrasi. Hasil estimasi menggunakan metode OLS disajikan dalam tabel 31 yang mengindikasikan bahwa depresiasi renminbi memiliki dampak positif pada ekspor Jepang, tetapi dampak negatif pada ekspor Korea Selatan. Kemudian stabilitas fungsi ekspor, uji stabilitas seperti Kusum menunjukkan bahwa fungsi ekspor tidak stabil yang menunjukkan adanya pemutusan struktural. Untuk mengatasi hal ini, uji kointegrasi ini mempertimbangkan pemutusan struktural, yaitu uji SL atau Seikon dan Lukepol. Ada uji J dilakukan. Hasilnya dilaporkan dalam tabel 2, juga mengkonfirmasi bahwa variabel-variabel tersebut terintegrasi. Estimasi subperiode, di mana fungsi ekspor diestimasi ulang untuk subperiode dari 1994 Q1 hingga 2005 Q2 dengan hasil yang serupa dilaporkan dalam tabel 32. Dalam tabel 33, estimasi OLS yang dimodifikasi sepenuhnya juga menunjukkan hasil konsisten. Uji Kusum menunjukkan bahwa fungsi ekspor stabil selama subperiode ini. Mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hasil uji empiris dari analisis data triwulanan yang mencakup 1986 Q1 hingga 2005 Q2 menunjukkan dampak jangka panjang renminbi yang berbeda dalam fungsi ekspor kedua negara. Menurut estimasi vektor kointegrasi, depresiasi renminbi berdampak positif pada ekspor Jepang, tetapi berdampak negatif pada ekspor Korea Selatan. Fungsi ekspor diestimasi ulang untuk subperiode terakhir 1994 Q1 hingga 2005 Q2. Uji Kusum menunjukkan bahwa fungsi ekspor stabil untuk subperiode ini. Dalam uji empiris dengan data subperiode, depresiasi renminbi Tiongkok ternyata berdampak positif pada ekspor Jepang dan Korea Selatan. PDB real Amerika Serikat berdampak positif pada ekspor kedua negara. Volatilitas nilai tukar won Korea berdampak negatif pada ekspor Korea Selatan tetapi berdampak positif pada ekspor Jepang. Dinamika jangka pendek yang diteliti melalui model koreksi kesalahan menunjukkan dampak serupa pada bagian variabel penjelas. Nilai koefisien estimasi suku koreksi kesalahan dalam semua model negatif dan signifikan pada tingkat signifikasi 5% yang menginformasi keberadaan satu hubungan jangka panjang di antara variabel yang terlibat. Makalah ini menemukan adanya perubahan struktural dalam fungsi ekspor Jepang dan Korea Selatan. Depresiasi renminbi tidak mengurangi volume ekspor dari Jepang dan Korea Selatan ke Amerika Serikat, tetapi justru meningkatkannya. Hasil dari makalah ini dapat menyeratkan bahwa ekspor Tiongkok tidak boleh menggantikan ekspor Jepang dan Korea Selatan di pasar Amerika Serikat. Atau jika produk Tiongkok menjadi lebih murah, efek pendapatan dapat mendominasi efek substitusi.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa membawa banyak manfaat. Namun sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, moga mendapat nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.